Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أرحم الراحمين ارحمنا 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 يا ذا الجلال والإكرام. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini Allah masih berikan kepada kita semua nikmat, limpahan nikmat, curahan nikmat yang selalu Allah limpahkan pada kita semua. Semoga kita bisa memanfaatkan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan ini. Semoga dengan nikmat-nikmat ini semakin membuat kita dekat pada Allah. Semoga dengan nikmat-nikmat ini semakin membuat kita pandai bersyukur kepada Allah. Dengan kita bertakwa kepada Allah, melaksanakan segala apa-apa yang telah Allah dan Rasulnya perintahkan, dan menjauhi segala apa-apa yang telah Allah dan Rasulnya larang. Salawat teriring salam mari kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, kerabat, sahabat dan sampai pengikut akhir zaman. Semoga kita, keluarga besar kita, keturunan kita menjadi pengikutnya sampai akhir hayat hidup kita. Semoga Allah kelak ridho kita di dalam surganya. Semoga kita semua yang hadir sehat walafiat. Kalau di antara kita, keluarga kita, orang tua kita, saudara kita ada yang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Allah kabulkan doanya, Allah kabulkan hajatnya. Semoga Allah berkenan menerima semua amal-amal kita. Semoga Allah membuka hati kita semua, hati orang tua kita, suami istri kita, anak kita, keluarga kita, saudara kita. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya. Semoga Allah mudahkan kita untuk menerima hidayah Allah. Allah mudahkan kita membaca Quran, Allah mudahkan kita memahami Quran, Allah mudahkan kita mengamalkan Quran, menghafal Quran, mengajarkan Quran. Semoga kita semua istiqomah di dalam kebaikan. Semoga Allah memberikan ilmu yang berkah pada kita semua, ilmu yang semakin membuat kita dekat, taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pertemuan kali ini kita masih membahas tema tentang ciri-ciri amal yang diterima. Di bagian yang kedua. Di bulan lalu udah kita bahas tentang ciri-ciri amal orang-orang yang diterima. Karena Nabi SAW memerintahkan hisab dirimu sebelum Allah hisab. Jadi kalau misalnya kita cek amal kita sekarang ada yang rusak, masih bisa kita perbaiki. Kalau ada yang tidak diterima, bisa kita ganti, bisa kita ulangi. Tapi kalau seandainya ada yang tahu amal sholatnya rusak setelah di hadapan Allah nanti, ternyata amal sedekahnya ada yang rusak saat di hadapan Allah nanti, maka dia akan menjadi umatnya Nabi SAW yang bangkrut. Makanya Nabi SAW sudah memberikan gambaran. Ada umatnya Nabi SAW pada saat di hari kiamat nanti dibangkitkan dalam keadaan bangkrut. Dia bawa amalnya, sholatnya, puasanya, tapi amal itu habis.
Nah, ini di antara manfaat kita membahas tentang di antara tema ciri-ciri amal yang diterima. Nah, di pertemuan bulan lalu poinnya di antara ciri amal diterima itu adalah orang-orang yang bertakwa. Karena kisah Habil dan Qabil sama-sama berkurban. Tapi kata Allah, kurban di antara mereka ada yang diterima, ada yang tidak diterima. Kenapa? Karena Allah tegaskan sesungguhnya Allah hanya menerima amalnya orang yang bertakwa saja. Bahkan di dalam Quran surah Al-Hajj Allah ulangin lagi. Sesungguhnya hewan kurban itu tidaklah sampai kepada Allah. Darahnya tidaklah juga sampai kepada Allah. Daging hewan kurban juga tidaklah sampai kepada Allah. Melainkan yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan kita saja. Jadi amal yang bertakwa itulah yang sampai kepada Allah. Dia sholat, dia bertakwa. Dia bersedekah, dia bertakwa. Maksud bertakwa, dia sholat, jauhin dosa besar. Dia puasa, jauhin dosa besar. Dia sedekah, jauhin dosa besar. Nah, ini amal-amal orang-orang yang akan diterima oleh Allah Ta'ala. Nah, di bagian yang kedua ini, di antara ciri amal yang diterima itu, setelah dia bertakwa, yang kedua, istiqomah. Karena ada orang-orang yang tidak istiqomah dalam bertakwa. Makanya kata Nabi SAW, ada orang yang ahli amalan sorga. Karena dia tidak istiqomah, sejengkal lagi dia masuk ke dalam sorga. Tapi ternyata dia jadi ahli neraka. Kenapa? Tidak istiqomah. Tapi sebaliknya ada orang-orang yang ahli amalan neraka. Di akhir kehidupannya justru sebaliknya dia menjadi ahli sorga. Nah, maka dalam hal ini setelah bertakwa, ciri yang kedua itu adalah orangnya istiqomah. Istiqomah bertakwa, istiqomah melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Istiqomah sholat, jauhin dosa-dosa besar. Sampai akhir hayat hidupnya. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang istiqomah. Nah, dalilnya mari kita buka Quran surat 46 ayatnya 13. Di antara ciri amal yang diterima itu adalah istiqomah. Surat 46 ayatnya 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka, tidak pula bersedih hati. Ya, istiqomah ini di antara ciri amal orang yang diterima. Nah, di surat 46 ayat yang ke-13 Allah tegaskan di sini sesungguhnya orang yang berkata apa? Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Dan Allah katakan dia istiqomah, meneguhkan pendiriannya. Allah jamin, apa kata Allah? Tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Asal apa? Istiqomah. Nah, istiqomah di sini kalau di dalam mushaf itu ada angka kecilnya, ada catatan kakinya. Nah, jadi kalau di dalam mushaf istiqomah itu dua maknanya. Satu, istiqomah mentauhidkan Allah. Yang kedua, istiqomah dalam beramal soleh. Nah, orang yang beriman yang istiqomah dalam dua hal ini Allah yang jamin. Beramal soleh kemarin ada dua. Melaksanakan perintah, itu amal soleh. Jauhin larangan juga,
Itu amal soleh, kebaikan. Jadi kalau ada kesempatan ya melakukan dosa kemudian kita jauhin, itu orang baik kata Allah. Makanya dapat pahala besar. Sama kata Ustadz Mukarram tadi, ya. Kalau di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada balasan bagi orang yang haji umroh mabrur itu kecuali sorga, tidak ada balasan kecuali sorga. Sama orang yang menjauhi dosa-dosa besar, yang dia diberi kesempatan waktu untuk bisa melakukannya, kemudian dia hindari dosa besar itu, pahalanya juga sama, sorga juga. Kalau haji mabrur balasannya sorga, jauhin dosa besar juga pahalanya sorga, sama. Makanya ibadah itu dua. Nah, orang yang istiqomah mentauhidkan Allah, orang yang istiqomah dalam beribadah, melaksanakan perintah, menjauhi larangan, Allah yang menjamin. Tidak ada rasa takut pada mereka, Allah, tidak ada rasa sedih. Nah, makanya di antara ciri amal orang yang diterima selain dia bertakwa, dia istiqomah. Nah, kalau di dalam Al-Quran orang-orang yang bertakwa, yang pembahasan kita bulan lalu, tidak ada balasan bagi orang yang bertakwa yang melaksanakan perintah menjauhi larangan itu kecuali sorga, sama. Tidak ada juga balasan bagi orang-orang yang istiqomah mentauhidkan Allah dan beramal, juga balasannya sorga. Kita lanjutkan satu ayat berikutnya. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Mereka itulah para penghuni surga, kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Ya, balasan orang istiqomah. Dan tidak ada balasan bagi orang yang bertakwa itu surga. Ya, tapi tidak ada juga balasan bagi orang yang istiqomah juga surga. Karena istiqomah ini diantara ciri orang yang amalnya diterima. Nah, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberikan gambaran tentang istiqomah. Sesungguhnya Allah itu menyukai amalan yang kecil tapi istiqomah. Kok kenapa yang kecil? Makanya kalau kita mau punya amalan-amalan yang istiqomah, jangan yang besar-besar, usahakan yang kecil. Buat amalan yang kecil tapi istiqomah, sedekah setiap mau sholat, sedekah setiap mau sholat fardu misalnya. Nggak usah banyak-banyak, 1000, tapi setiap sholat. Akhir-akhirnya sehari itu 5000. Ya ini kapanpun, dalam keadaan apapun, uang banyak tetap segitu, uang dikit tetap segitu. Tapi ada kalanya nanti memang waktu uang banyak, beda yang sedekahnya banyak, belum tentu istiqomah. Tapi buat amalan-amalan khusus yang istiqomah. Ya, selain dari taklim, buat juga amalan istiqomahnya apa? Baca Quran. Berapa banyak? Minimal 2 ayat. Tapi istiqomah. Dalam keadaan apapun tetap ada yang dibaca. Tapi nanti pas pengajian sampai 1 halaman, silahkan, itu belum tentu istiqomah. Makanya Nabi memberikan gambaran sedikit tapi istiqomah itu lebih baik. Maknanya kalau mau amalan-amalan yang istiqomah itu, buatlah amalan-amalan yang sedikit. Karena kalau banyak biasanya kebanyakan tidak istiqomah. Nah, kemudian selanjutnya jaminannya orang-orang yang istiqomah, karena orang istiqomah ini yang mentauhidkan Allah dan beramal ini diantara termasuk ciri amal orang yang diterima. Di ayat ke-14-nya Allah katakan mereka itu penghuni surga. Sama kayak orang-orang yang bertakwa. Mereka kekal di dalamnya sebagai balasan yang telah mereka kerjakan. Apa yang mereka kerjakan? Dia mengatakan, Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah.
Dan mereka meneguhkan diri, maksudnya setelah dia mentauhidkan Allah, dia istiqomah dalam beramal. Kata Allah, mereka itu penghuni surga. Sama orang yang bertakwa juga demikian. Yang di dalam Al-Quran surat Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Segeralah kamu cari ampunan, yang surga itu Allah sediakan buat orang siapa? Orang bertakwa. Nah, orang-orang istiqomah juga Allah janjikan ada surga. Dan mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Di antara janji bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, di antara contoh amalan-amalan yang bisa kita jadikan, ya, di antaranya misalnya, yang kalau kita mau jadikan itu amalan istiqomah, misalnya apa? Kita lanjutkan, ini contoh amalnya. Kita lanjutkan satu ayat berikutnya. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra hatta idza balagha asuddahu wa balagha arba'ina sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan taradahu wa aslih li fi zurriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan. Sehingga apabila dia anak itu telah dewasa atau umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Kau ridhoi, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku, sehingga sungguh aku bertawad kepada Engkau dan sungguh aku termasuk orang yang muslim. Iya. Yang pertama, Allah referensi amalannya. Kami perintahkan kepada manusia itu agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Bukan satu, walaupun derajat ibu tinggi daripada bapak, tapi tetap kata Allah berbuat baik kepada kedua orang tua. Sama-sama menjadi pintu surga. Tidak ada alasan bagi seorang anak tidak baik kepada kedua orang tua sekalipun orang tuanya kafir. Apalagi kalau cuma orang tuanya jahat. Beda kan kafir sama jahat? Beda. Kalau dengan orang tuanya kafir saja kata Allah tetap berbuat baik, bakti dengan mereka, apalagi kalau cuma orang tuanya jahat. Ya kan? Kalau jahat belum tentu kafir. Jangan jadikan alasan. Justru pada saat ada orang tuanya tidak baik, terus anaknya jadi anak yang baik, nah itu yang luar biasa. Ada kelebihan anak itu. Tapi kalau orang tuanya baik, ibunya baik, anaknya baik, ya wajar. Standar berarti. Nah jadi Allah referensi, ya,
Amal baik yang pertama itu berbakti kepada orang tua. Nah, untuk berbakti kepada orang tua ini, sekalipun orang tuanya tidak ada pun masih bisa. Caranya bagaimana? Caranya jangan dulu lakukan amalan-amalan khusus. Caranya jadi dulu anak yang soleh. Karena kalau udah jadi anak soleh, amalnya diterima. Ya kan? Kalau amalnya diterima, ada pahalanya, baru bisa kasih. Kalau jadi anak soleh, itu doanya diterima, baru bisa doain orang tua. Makanya kata Nabi SAW, doanya anak yang soleh. Ya. Karena orang-orang yang bertakwa itu amalnya diterima, doanya diterima. Tapi kalau ada anak yang belum soleh, dia sedekahin itu tidak nyampe. Kenapa? Karena punya dia belum diterima. Nah, kemudian selanjutnya, alasan-alasan kenapa anak itu harus berbakti, tidak peduli orang tuanya baik atau tidak, ibunya baik atau tidak. Karena kata Allah, mereka itu mengandung dengan susah payah. Masa mengandung Allah sebut, mengandung dan menyapih itu selama 30 bulan. Nah, makanya untuk seorang anak apabila sudah dewasa, nah dewasa itu disebut umur 40. Ini kalau kita udah umur 40 itu, doanya pun diajarkan khusus. Doanya diajarkan khusus. Jadi kalau udah umur 40, kita harus istiqomah. Berbakti kepada orang tua, memperbanyak doa kepada Allah, minta hidayah. Minta hidayah banyak-banyak. Nah, kalau yang 40 saja kata Allah, perbanyaklah minta, ya Tuhanku beri aku petunjuk, beri aku hidayah, perbanyak. Kenapa? Karena kalau sudah umur 40, umur kita sudah separuh lebih kita pakai. Artinya kalau sudah separuh lebih, tinggal sisa yang umurnya 40. Apalagi yang umurnya sudah 50. Apalagi yang 60. Iya kan? Nah, kalau saya nyebutnya kalau 40 itu alarm 1. Kalau 50 sudah alarm 2. Kalau yang 60 udah alarm 3 itu. Kalaupun hidup, kalau sudah umurnya 40 tuh tidak lama lagi. Tinggal sebentar. Harapan hidupnya paling tinggal 20 tahun yang umur 40. Harapan hidupnya itu kalau normal, sehat, ya kan, belum dipotong sakitnya, dipotong capek, tidur, ya kan. Itu juga kalau nyampe 60, yang 40 masih ada harapan hidup tinggal 20 tahun. Itu bisa kurang tidak? Sangat, sudah banyak contohnya. Nah, kalau yang udah 50, ada harapan hidupnya? Ada ya, paling tinggal 10 tahun. Harapan hidupnya itu artinya tidak lama lagi. Apalagi yang sudah 60, siap tidak siap, suka tidak suka, senang tidak senang, tinggal nunggu hari. Ya kan? Ya kalaupun hidup tidak lama lagi. Nah, makanya kata Allah, kita sebagai anak yang udah 40 ke tahun atas ini, banyak-banyaklah baik dengan orang tua. Karena di antara amalan terbaik setelah bertauhid, sholat 5 waktu itu berbakti dengan orang tua. Makanya Nabi SAW mengatakan, kecelakaan besar bagi seorang anak yang masih didapat kedua orang tuanya masih hidup, tapi tidak menjamin dirinya masuk surga. Diulangin lagi, kecelakaan bagi seorang anak kalau mendapatkan di antara kedua orang tuanya atau salah satunya saja. Tidak harus dua-duanya, masih ada ibu atau masih ada bapak, tapi tidak menjamin mereka masuk surga. Begitu besarnya pahala berbakti dengan orang tua. Ya. Jadi jadikan mereka itu wasilah untuk kita masuk surga. Nah, kemudian setelah berbakti dengan orang tua, kemudian Allah katakan perbanyak minta hidayah di usia-usia ini. Kemudian yang ketiga, syukuri nikmat. Ya. Kalau kita sudah umurnya, jangankan yang lain, umur saja kita bahas. Apabila kita sudah berumur 40 itu termasuk nikmat yang banyak. Karena berapa banyak orang yang hidup tidak pernah merasakan bagaimana hidup di umur-umur 40. Ada yang tidak pernah merasakan. Padahal kalau di umur 40 itu, yang dulu dipanggil adik kakak, sekarang kalau ada yang umur 40, ada yang udah manggil ibu,
papa, ayah, ya kan? Berubah. Bahkan ada yang udah manggil tante, berubah di umur 40. Bahkan ada yang udah manggil wa, katanya. Berapa banyak orang yang tidak merasakan panggilan-panggilan itu? Karena Allah wafatkan dia di umur 20, 25, tidak merasakan itu. Makanya nikmat. Baru umur saja udah nikmat. Nah, makanya lo katakan kalau sudah umur 40 ke atas, selain kita kalaupun hidup tidak lama lagi, yang kedua, perbanyaklah bersyukur. Minta kepada Allah supaya ditanamkan mempunyai sifat-sifat syukur di dalam hati. Kemudian Allah katakan, dan limpahkan kepadaku, kepada kedua orang tuaku, agar aku dapat berbuat kebajikan. Berikan kebaikan, agar bisa berbuat baik, bersyukur kepada kedua orang tua. Dan mengalir sampai ke anak cucu. Karena kebaikan orang tua itu, selain penting buat kita masing-masing, efeknya, perbuatan baik orang tua itu berpengaruh kepada anak. Ada dalilnya, ada. Kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Saat Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir, ujian ketiga Nabi Musa apa? Memperbaiki rumah yang mau roboh di suatu negeri. Ya kan? Ternyata itu rumah anak yatim. Kenapa Allah gerakkan orang-orang baik ini memperbaikinya tanpa balas? Digerakkan oleh Allah. Alasan Allah, karena orang tua anak yatim itu orang-orang yang soleh. Jadi saat kita meninggalkan dunia ini, kita meninggalkan keturunan-keturunan, dan dalam Al-Quran di surat An-Nisa, jika kamu meninggalkan keturunan yang dalam keadaan lemah, apa kata Allah? Bertakwalah kamu kepada Allah. Karena ibadah kita, amal soleh kita, seorang tua saat kita tinggalkan, itu berpengaruh kepada anak-anak yang kita tinggalkan. Sebab dijaganya anak keturunan itu diantara efek amal soleh orang tuanya. Tapi nauzubillah kalau ada orang tua meninggal, ya, yang dia dalam keadaan tidak taat, jadi tidak usah khawatir. Dan banyak dalil di surat An-Nisa ada, di surat Al-Kahfi ada. Nah, makanya dia minta berikan kebaikan kepada kami yang akan ngalir sampai ke anak cucu. Masya Allah. Kemudian, sesungguhnya aku bertobat kepadamu. Di usia seperti ini, amalan yang harus kita istiqomahkan apa? Bertobat. Istiqomah, bertobat. Tobat itu apa? Ia sholat, dia puasa, dia ngaji, dia zikir. Sebab tobat itu, dia melakukan dosa. Nah, dia harus tobat. Jadi kalau ada orang yang sholat, zikir, puasa, ngaji, haji, melakukan dosa besar, itu orang salah itu. Makanya diperintahkan untuk apa? Bertobat. Jadi kalau kita selama ini ada yang seperti itu, bertobatlah. Dan istiqomah dalam bertobat dan jujur di dalam bertobat. Siapa jujur yang dalam bertobat? Dia orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar setelah bertobat. Nah, orang yang istiqomah di antara amal-amal yang kita sebutkan tadi, ini di antara ciri amal orang yang diterima. Mana ayat tegasnya? Kita lanjutkan satu ayat berikutnya. Amalannya diterima. Ulaika alladzina taqabbalu anhum ahsana ma amilu. أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. Surat Al-Ahqaf, surat ke-46 ayat ke-16. Mereka itulah orang-orang yang kami terima amal baiknya yang telah mereka kerjakan, dan orang-orang yang kami maafkan kesalahan-kesalahannya,
mereka akan menjadi penghuni-penghuni surga. Itu janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka. Masya Allah. Mereka itulah orang-orang yang kami terima amalnya. Sesuai dengan tema kita tadi, ciri-ciri amal yang diterima. Tapi ini di bagian yang keduanya. Kalau tegaskan di ayat 16-nya. Siapa mereka yang di awal tadi yang mengatakan Rabbunallah dan mereka meneguhkan diri Tuhan kami adalah Allah dan mereka beribadah istiqomah. Di antara amalnya tadi disebut dia baik dengan orang tua, ya kan? Dia bersyukur, dia bertobat, istiqomah. Maka Allah katakan mereka itu adalah orang-orang yang kami terima amal-amal baiknya. Nah, kalau amal baiknya anak yang seperti ini diterima, kalau dia sedekah berarti sedekahnya diterima dong. Terima. Dan dia bilang, ya Allah sedekah ini pahalanya buat ibu, buat bapak. Sampai. Tapi kalau tidak diterima bagaimana mungkin? Kalau orang amalnya diterima, ya pasti doanya juga diterima. Karena di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah, syarat diterimanya doa itu apa? Mereka beriman kepadaku dan mereka melaksanakan perintah. Ada yang doa dikabulkan, ada yang doa tidak dikabulkan. Tapi orang-orang yang melaksanakan perintah itu orang-orang yang soleh. Makanya kata Nabi SAW, doanya orang-orang yang soleh. Dan bukan hanya itu, selain dari amalnya diterima, ciri amal yang diterima tadi, mereka juga adalah orang-orang yang kami maafkan kesalahannya. Masya Allah. Amalnya diterima, kesalahannya dimaafkan. Dan satu lagi, lengkap sudah. Apa kata Allah? Selain amalnya diterima, salahnya diampunin. Karena yang menghalangi orang beriman masuk surga itu apa? Ya dosanya. Makanya sehebat apapun orang kalau dia puasa zakat, ada dosa yang belum diampunin oleh Allah, maka dia akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah nanti dia. Kalau ada dosa yang belum diampunin. Walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, walaupun dia zakat, kalau ada dosa yang belum diampuni, dia akan diminta pertanggungjawaban. Tapi kalau diampunin, ya kan? Dan orang ini diampunin. Dan kalau amalnya diterima, kesalahannya dimaafkan, yang ketiga apa kata Allah? Mereka itu akan menjadi penghuni sorga. Dan itu adalah janji yang benar, yang dijanjikan kepada mereka. Siapa mereka itu? Mereka yang istiqomah mentauhidkan Allah dan mereka istiqomah beramal. Amal itu ada dua, melaksanakan perintah, beramal, menjauhin larangan juga beramal. Ya. Sama-sama perbuatan baik. Solat itu perbuatan baik, jauhin larangan itu juga perbuatan baik. Jadi jangan juga bilang berbuat baik itu cuma solat, jauhin dosa besar itu perbuatan baik. Sama-sama dapat pahala. Coba kita lihat Quran surat 31. Perbuatan baik itu dua. Surat 31 Luqman ayatnya 1 sampai 5. Ini perbuatan baik. Surat Luqman ayatnya 31. Ayatnya 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudaw wa rahmatan lil muhsinin alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum
يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Alif Lam Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan mereka meyakini adanya akhirat. Merekalah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya, ini perbuatan baik yang pertama. Tapi jangan juga bilang perbuatan baik itu cuma sholat, zakat. Ya betul, tapi bukan cuma itu. Karena kalau cuma sekedar perintah saja itu belum cukup. Nah, ditambah dengan apa? Perbuatan baik yang kedua, yaitu menjauhi apa yang Allah larang. Itu perbuatan baik, sama-sama. Karena di sini Allah katakan di ayat keduanya, inilah ayat-ayat Quran yang mengandung hikmah. Nasihat hidup, bimbingan hidup, arahan hidup. Bahkan di antara sumber hidayah, di antara cara Allah memberikan hidayah, di antaranya. Makanya orang-orang yang beriman, dia mempelajari Al-Quran, dia akan dapat bimbingan hidup, nasihat hidup, arahan hidup yang benar. Ini kalau kita tuh pengen dapat nasihat yang pasti benar, dapat bimbingan hidup yang pasti benar, ya kan? Makanya mempelajari Quran, di antaranya mempelajari Quran. Karena Allah katakan Quran itu banyak kandungan-kandungan hikmahnya. Nah, untuk apa itu semua? Kandungan-kandungan hikmahnya di ayat berikutnya sebagai petunjuk hidup. Hudal linnas, hudal lil muttaqin. Dan dia akan menjadi rahmat. Buat siapa? Tentu buat orang-orang yang berbuat baik. Makanya di Quran di surat Al-Isra, Quran itu kalau diturunkan kepada orang yang senang berbuat baik, maka dia akan menjadi kebaikan-kebaikan. Tapi kalau Al-Quran itu dipelajari oleh orang-orang yang senang berbuat keburukan, malah justru membuat susah. Kenapa bisa susah? Karena serba dilarang. Ya, serba dilarang. Ini kalau orang-orang yang masih suka berbuat buruk itu, kalau diajak ngaji mah susah dia. Tidak boleh galau katanya kalau orang Palembang tuh. Nah, di sini Allah katakan untuk orang yang berbuat baik. Siapa orang yang berbuat baik itu? Di ayat berikutnya, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat, menunaikan zakat. Dan mereka bukan hanya itu, mereka orang yang yakin kepada kehidupan akhirat. Ini menunjukin orang-orang yang beriman. Nah, orang yang beriman yang seperti ini, Allah katakan apa? Mereka itulah orang-orang yang tetap dapat petunjuk, yang dapat hidayah tadi, yang di Quran surat 46 tadi, yang doanya minta hidayah. Dapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka itu Allah katakan orang beruntung. Ya, kalau pengen ngelihat orang-orang beruntung tuh seperti ini. Dia sholat, dia zakat, dia percaya pada kehidupan akhirat. Nah, apakah hanya ini yang dikatakan perbuatan baik? Tentu tidak. Makanya tadi orang-orang yang berbuat baik. Perbuatan baik yang kedua itu apa? Jauhin dosa besar.
maka lengkap sudah amal orang-orang yang beriman. Orang yang istiqomah, yang berbuat baik tadi, maksudnya yang melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Kalau cuma sekadar sholat, puasa, zakat saja, tapi masih melakukan kezoliman-kezoliman, itu disebut siapa dalam Al-Quran? Pendusta agama. Dia berbuat baik tapi dia sholat, tapi melakukan dosa besar, disebut pendusta agama. Tapi kalau dia sholat seperti ini, dia jauhin hal-hal yang dilarang oleh Allah, apa? Allah sebut beruntung. Qad aflahal mu'minun. Beruntung kata Allah orang beriman itu. Siapa? Yang sholat khusyuk. Ayat berikutnya, mereka yang menjauhi perkataan dan perbuatan yang tidak berguna, dinanti oleh surga Firdaus. Nah, jadi perbuatan baik itu kategorinya ada dua, bukan hanya sekedar melaksanakan perintah. Orang yang jauhin dosa besar itu orang-orang yang berbuat baik. Dan pahalanya sama kayak orang haji mabrur. Kalau haji mabrur itu dijamin surga, ya orang yang jauhin dosa besar juga dijamin surga, sama. Nah, sekarang kita lihat, perbuatan baik itu ada dua. Yang satu melaksanakan perintah, jauhin dosa besar juga orang-orang baik. Surat 53 An-Najm ayatnya 31. Surat 53 ayatnya 31, 32. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. Surat ke-53 ayat ke-31, dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dengan demikian dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan, kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, yaitu surga. Ayat ke-32, yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Sungguh Tuhanmu maha luas ampunannya. Dia mengetahui tentang kamu sejak dia menjadikan kamu dari tanah, lalu ketika kamu masih janin dalam perut ibumu, maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Ya, di ayat 31 di pertengahan ayat, bahwasanya Allah akan membalas perbuatan jahat itu sesuai dengan kejahatan. Makanya di dalam Quran surat An-Nisa, orang yang berbuat jahat itu, dia sudah membuat kesulitan-kesulitan yang baru terhadap dirinya. Makanya di dalam Quran surat 64, tidak akan terjadi musibah itu kecuali atas izin Allah, dan itu karena dosa-dosamu. Jadi hari ini ada orang yang berbuat dosa yang mestinya tidak ada kesulitan-kesulitan minggu depan, bulan depan, tahun depan, karena dosanya ini sehingga tercatat harus ada kesulitan di dunia.
Apalagi nanti di akhirat. Ya. Jadi orang-orang yang melakukan dosa-dosa itu tinggal tunggu saja. Tidak hari ini, pekan depan. Tidak pekan depan, bisa nanti bulan depan. Tidak bulan depan, tahun depan. Dan Allah katakan, pasti Allah akan balas sesuai dengan kejahatannya. Nah, jelas di dalam Quran surat An-Nisa ayat 111, orang yang berbuat kejahatan itu dia setelah menciptakan kesulitan-kesulitan yang baru untuk dirinya sendiri. Bermacam-macam kesulitan yang akan dia dapat nanti. Bisa dari kesulitan sembuh dari penyakit, sulit ekonomi, sulit ngurus rumah tangga, ya kan? Bermacam-macam. Itu dosa itu. Makanya dampak dosa itu, apalagi sulit menerima nasihat, itu dampak dari dosa itu. Ini dalam Al-Quran Allah katakan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Sama saja diberi peringatan atau tidak diberi, itu dampak dosa itu. Nah, tapi sebaliknya, ya kan? Sebaliknya apa Allah katakan? Orang yang berbuat baik, Allah akan balas kebaikannya dengan lebih baik lagi surga. Yang berbuat baik. Tapi yang berbuat baik yang di sini bukan yang di surat Luqman tadi. Kalau di surat Luqman tadi perbuatan baiknya apa? Salat, zakat, dia percaya kehidupan akhirat. Itu jelas perbuatan baik. Tapi yang dimaksud perbuatan baik di sini bukan yang itu lagi. Apa? Di sini orang yang berbuat baik Allah janjikan surga itu siapa? Di ayat 32-nya, yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar. Itu ibadah. Kalau orang yang sholat itu ibadah, betul. Yang sedekah ngaji itu ibadah, betul. Orang yang menjauhi dosa-dosa yang Allah larang, entah itu dosa yang dilihat, entah itu dosa yang didengar, entah itu dosa yang disentuh, saat dia jauhin itu semua dan dia diberi kesempatan untuk melakukannya, Masya Allah. Allah janjikan pahala terbaik, surga. Makanya kayak kata Ustadz Mukarram tadi, ya. Bagi yang belum haji, karena bayarannya juga kan butuh uang 25 juta baru dapat porsi, belum antrinya harus 30 tahun. Nah, di antara cara kita mendapatkan pahalanya orang-orang yang haji mabrur itu gimana? Kalau haji mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga, di sini juga sama, tidak ada balasan bagi orang yang jauhin dosa besar kecuali surga. Sama. Kan luar biasa. Nah, istiqomah dalam hal ini di antara ciri amal orang-orang yang diterima. Makanya Allah katakan di sini tidak ada balasannya bagi orang yang berbuat baik kecuali surga. Siapa? Mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji. Jadi dosa besar itu pahalanya surga. Karena perbuatan baik. Salat itu perbuatan baik karena perintah Allah. Larangan jauhin itu juga perbuatan baik. Makanya tidak ada balasan baginya surga. Coba buka Quran surat An-Nisa 31. Balasan bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar itu surga. Surga dan ampunan. Quran surat An-Nisa ayatnya 31. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilakum mudkhalan karima. An-Nisa ayat ke-31, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu dan akan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia yaitu surga. Masya Allah, jauhin dosa besar. Jika kamu jauhin dosa-dosa besar itu, di antara dosa yang kami larang, karena kadang-kadang setiap hari kita ditemukan dengan dosa yang berbeda-beda. Hari ini kita diberi kesempatan untuk melakukan dosa yang berkaitan dengan lisan, besok beda lagi. Saat tantangan-tantangan itu kita selesaikan dengan caranya Allah, kita jauhin, Allah janjikan
apa? Surga. Allah janjikan apa? Ampunan. Sama-sama ibadah. Nah makanya tadi orang yang istiqomah tadi siapa? Rabbunallah. Dia mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Dan mereka meneguhkan pendirian istiqomah mentauhidkan Allah. Istiqomah berbuat baik. Maksud berbuat baik tadi dua. Satu, sholat, puasa, zakat, haji, jauhin dosa besar. Istiqomah dalam dua ini Allah jamin mereka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Kalau ada orang yang beriman di dunia yang seperti ini, kata Allah apa? Mereka itu penghuni surga yang masih ada di dunia. Masya Allah. Nah orang yang istiqomah dalam amalan dua ini berbuat baik, mentauhidkan Allah, beramal baik dengan dua hal ini, melaksanakan perintah, menjauhin larangan, istiqomah, inilah pahala terbaik. Jadi kalau ada orang yang beramal istiqomah itu termasuk pahala terbaik. Makanya kata Nabi SAW, istiqomah, kecil istiqomah itu lebih baik. Dan Allah lebih mencintai. Keistimewaan orang istiqomah dalam beramal itu. Makanya selain bertakwa, ciri amal diterima itu, yang kedua apa? Istiqomah. Batasan dari istiqomah itu kapan? Sampai wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sampai malaikat maut dan malaikat yang satu lagi datang apa? Ngabarin. Jangan takut kata malaikat yang satunya. Dia dampingin malaikat maut. Malaikat maut datang, yang satunya dampingin. Apa katanya? Jangan takut. Jangan khawatir. Udah dibisikin, kamu masuk surga. Jadi yang datang nanti bukan hanya malaikat maut. Untuk orang-orang yang istiqomah sampai wafatnya dia berbuat baik. Berbuat baik tadi melaksanakan perintah berbuat baik. Jauhin larangan itu juga berbuat baik. Karena dia punya amalan istiqomah. Makanya amalan istiqomah itu termasuk amalan terbaik. Atau pahala terbaik. Coba lihat surat Al-Kahfi ayatnya 46. Istiqomah itu amal terbaik, pahala terbaik. Surat 18. Ayatnya 46. Surat 18 ayatnya 46. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbaka sawaba 'inda rabbaka sawaban wa khairun amala. Surat ke-18 ayat ke-46. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Masya Allah. Amalan yang istiqomah itu termasuk pahala terbaik balasannya. Dan amalan istiqomah itu, kata Allah, itu bisa dijadikan sebagai harapan. Masya Allah. Makanya Nabi SAW mengatakan, kecil istiqomah itu lebih baik. Kenapa kok disebut kecil? Maksudnya, kalau mau punya amalan-amalan biar istiqomah, jangan banyak-banyak. Ya. Yang kecil-kecil. Jadi kita tuh misalnya ada sedekah, macam-macam sedekah, ada zakat mal, ada zakat fitrah, ada sedekah kalau dapat uang banyak, kita sedekahnya banyak, oke itu. Tapi buat amalan khusus, ya, yang setiap hari walaupun tidak dapat duit kita sedekah. Musim panas ini tetap kita keluarkan, musim dingin ini tetap kita keluarkan, banyak masalah ini tetap kita keluarkan. Gimana caranya? Di antara konsepnya jangan besar-besar, kecil-kecil aja. Berapa misalnya? 1000 tiap hari. Masalah banyak tetap 1000, masalah dikit tetap 1000.
Musim hujan tetap 1.000, musim panas tetap 1.000. Nanti kalau pas dapat uang banyak itu beda, itu kalau ngasihnya banyak itu juga belum tentu istiqomah. Yang satu ini buat istiqomah. Makanya kecil yang sedikit istiqomah itu lebih baik. Tapi nanti ada yang tidak istiqomah, mungkin nilainya nanti besar, dapat banyak, kasih banyak, dapat dikit, kasih dikit. Ya oke kalau yang itu, yang ini beda lagi. Jadi program diri kita tuh. Sama kayak misalnya kalau dari dulu sampai hari itu ada istilah sedekah subuh. Nah, itu sama tuh. Sedekah subuh mah jangan besar-besar. Iya, karena syaratnya harus setiap subuh. Subuh tuh ada setiap hari. Makanya sedekah jangan banyak-banyak yang itu. 1.000, enggak apa-apa 1.000. Ya kalau 7 hari berarti nanti 7.000 nilainya. Tapi kalau misalnya dapat rezeki banyak, ya udah keluarin banyak, bukan di situ tempatnya. Iya kan, bukan di situ. Tempatnya beda, kalau yang ini yang setiap subuh. Nah untuk yang seperti ini, usahakan jangan banyak-banyak. Yang penting istiqomah. Karena amalan istiqomah itu Masya Allah. Di Quran dan hadis pun, amalan yang terus menerus, ya itu sebagai amalan yang bisa menjadi harapan. Dan pahalanya lebih baik. Harta dan anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tetapi amal kebajikan yang terus menerus itu lebih baik pahalanya. Masya Allah. Dan di sisi Allah pahala yang seperti ini itu bisa jadi harapan kita yang istiqomah itu. Karena dia tidak berpengaruh dengan keadaan. Amalan itu kadang-kadang ngaruh kepada amalan. Ya kan? Kalau yang seperti ini enggak, kalau yang kecil-kecil itu enggak ngaruh dengan perasaan hati. Ya, kalau istiqomah itu enggak ngaruh ya. Tapi kalau yang lain itu kadang-kadang sholatnya enggak khusyuk gara-gara banyak masalah, berarti berpengaruh. Nah, ini diantara keutamaan orang-orang yang istiqomah. Makanya istiqomah itu diantara ciri amal yang diterima. Karena orang yang tidak istiqomah itu amalnya rusak. Makanya kata Nabi SAW, ada orang yang ahli amalan sorga, tapi ternyata justru ahli neraka. Kenapa? Karena tidak istiqomah. Ya. Tidak istiqomah. Makanya penting istiqomah. Coba kita lihat, orang yang tidak istiqomah, dia akan mempunyai akhir yang buruk. Berbeda dengan orang-orang yang istiqomah. Kita buka Quran surat An-Nisa ayatnya 97. Orang yang tidak istiqomah akan mempunyai akhir yang buruk. An-Nisa ayatnya 97. Quran surat An-Nisa ayatnya 97. Orang yang tidak istiqomah dia akan mempunyai akhir yang buruk. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardh qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi sendiri, para malaikat bertanya, bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, kami orang-orang yang tertindas di bumi. Para malaikat bertanya, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah berpindah-pindah di bumi itu? Maka orang-orang itu tempatnya di neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Iya.
Orang yang tidak istiqomah, dia akan mempunyai akhir yang buruk. Kalau yang hadisnya tadi, ada orang yang ahli amalan sorga, sejengkal lagi dia masuk ke sorga, tapi dia jadi ahli neraka, karena tidak istiqomah. Akhirnya buruk. Nah, kalau ayatnya, diantaranya ini. Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzolimi dirinya sendiri, apa kata malaikat? Bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, kami orang-orang yang tertindas di bumi Mekah. Malaikat berkata apa? Bukankah bumi Allah itu luas? Kamu bisa hijrah. Makanya orang yang berhijrah, mati dalam keadaan hijrah, itu masuk surga lawan dari ini. Orang hijrah itu siapa? Yang memperbaiki diri. Akhirnya yang baik. Kalau yang ini yang tidak hijrah, akhirnya buruk. Dan kata malaikat di sini, tempat orang-orang yang akhir seperti ini yang tidak istiqomah, neraka jahanam. Akhirnya buruk. Tapi orang-orang yang istiqomah, memperbaiki diri sampai wala tamutunna illa wa antum muslimun, kabar baiknya surga. Kita lanjutkan. Kalau ini 97, kita langsung ke ayat 100-nya. Ini yang hijrah. Kata malaikat, kenapa tidak hijrah? Bukankah kamu bisa hijrah? An-Nisa sama ayatnya 100. وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Masya Allah. Akhir yang indah. Orang yang istiqomah. Makanya batasan istiqomah itu kapan? Sampai malaikat maut datang. Baru bisa dikatakan istiqomah. Jadi bukan setahun, 2 tahun, bukan. Bukan 50 tahun juga bukan. Batasan istiqomah itu sampai malaikat maut datang. Kalau malaikat maut itu datang kepada seseorang dalam keadaan bermaksiat, berarti dia tidak istiqomah. Tapi pada saat ada malaikat maut datang kepada seseorang yang tetap menjaga dua tadi, dia berbuat baik dalam 2 hal tadi, dia termasuk orang-orang yang beruntung. Bahkan ini diantara gambaran kematian yang indah. Karena di sini Allah katakan barang siapa yang berhijrah, yang kata malaikat tadi, kenapa kamu tidak hijrah? Bukankah bumi Allah itu luas? Mereka akan mendapatkan tempat bumi, tempat hijrah yang luas, rezeki mereka banyak. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya, ini batas istiqomahnya. Padahal belum sampai kepada tujuannya, maka pahalanya kami sudah tetapkan. Masya Allah. Jadi kematian orang-orang yang istiqomah itu kematian yang indah, kematian yang bahagia. Contoh kematian orang yang mati dalam keadaan istiqomah, dia mendapatkan kabar gembira. Kita lihat ayat terakhir surat 41. Ini keadaan
kematian, proses kematian orang-orang yang istiqomah. Surat 41 ayatnya 30. 30 sampai 32. Ini proses kematian orang-orang yang istiqomah. 30, 41, 30, 31, 32. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Surat ke-41 ayat ke-30. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya surga kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta, sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Masya Allah. Proses kematian orang-orang yang istiqomah. Siapa orang yang istiqomah tadi? Di Quran surat 46 ayat 13 apa katanya? Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, dan mereka meneguhkan pendirian. Maksudnya orang yang mentauhidkan Allah dan beramal soleh atau berbuat baik. Berbuat baiknya tadi ada dua. Nah, di ayat ke-30 proses kematiannya sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian, maka malaikat-malaikat akan turun kepadanya. Ya berkata, jangan takut, kata malaikat. Jangan sedih. Justru sebaliknya, apa kata malaikat? Bergembiralah. Kenapa? Kamu akan mendapatkan surga yang telah dijanjikan. Kematiannya indah. Kemudian kata malaikat, kami pelindung-pelindungmu di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Tadi udah dikatakan oleh malaikat di ayat 30 kamu akan dapat surga. Di sini dijelaskan lagi. Padahal baru mau wafat. Kata malaikat, di surga itu nanti kamu akan memperoleh apa saja yang kamu inginkan. Masya Allah. Dan yang kamu minta. Apa saja. Meminta sesuatu yang tidak ada di dunia, di surga ada. Apa saja. Yang diinginkan langsung ada. Apalagi yang diminta. Nah, untuk apa semua ini? Kata malaikat. Sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun, yang Maha Penyayang. Masya Allah. Makanya tidak diragukan lagi. Di antara ciri amal yang diterima, yang pertama bulan kemarin orangnya bertakwa. Yang kedua, dia istiqomah. Karena ada orang yang bertakwa musiman. Kayak duren. Kapan dia bertakwa? Musiman. Kapan? Nunggu bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan, enggak lagi, musiman.
Nah, yang istiqomah kabar baiknya seperti ini. Proses kematiannya seperti ini. Nah, semoga Allah Ta'ala tanamkan sifat-sifat baik di dalam hati kita. Sifat keimanan dan ketakwaan dan istiqomah dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.